Oke, jadi di sini kita akan membuat rangkaian listrik. Ada 6 rangkaian listrik. Yang pertama, kontrol langsung. Yang kedua, kontrol tidak langsung. Ketiga, kontrol seri langsung. 4, kontrol seri tidak langsung. Kelima, kontrol paralel langsung. Dan yang terakhir, kontrol paralel tidak langsung. Kita langsung saja akan membuat kontrol langsung. Rangkaian listrik kontrol langsung. Yang pertama, kita membutuhkan power supply 24 volt sebagai positif, dan yang negatif 0 volt power supply. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur dulu posisinya, lalu kita lanjut kita membutuhkan yang namanya switch. Nah, di sini kita menggunakan push button switch, dan kita juga membutuhkan indikator light atau lampu. Setelah itu kita sambungkan rangkaian tersebut. Setelah kita sambungkan, langsung kita tes, kita nyalakan, kita tekan switchnya. Di sini switch sudah kita tekan. Yang warna merah adalah arus listrik, dan yang kuning adalah indikator light atau lampunya. Jadi cukup sederhana di sini, kontrol langsung, rangkaian listrik kontrol langsung. Oke, kita lanjut ke rangkaian listrik kontrol tidak langsung. Seperti biasa kita menggunakan power supply positif 24 volt. Ya, kita atur dulu. Kemudian kita juga menggunakan power supply negatif 0 volt. Lanjut. Di sini kita akan membutuhkan relay seperti biasa, relay. Kemudian kita akan menggunakan push button juga sebagai switch. Di sini manual operated switch. Kita menggunakan push button. Lalu kita juga menggunakan general switch. Dalam general switch kita pakai yang namanya make switch. Switch berguna sebagai pembagi aliran arus listrik. Nah, lanjut, setelah selesai tinggal kita sambungkan rangkaian tersebut. Maaf, di sini ada salah ya, lanjut sambungkan. Oke, kita sambung dulu semuanya. Oke, lampu ke negatif. Ya, selesai ini. Kemudian kita merubah simbol. Nah, di sini simbol sangat penting karena persamaan simbol membuat rangkaian listrik ini tidak akan menyala. Bukan sama simbol, tapi salah. Ketika kita salah menaruh simbol, sama. Ketika kita menaruh simbol dengan simbol yang sama atau kode yang sama, lampu tidak akan menyala. Nah, ini ketika kita tes, kita menekan switch, lampu menyala. Inilah kontrol tidak langsung, rangkaian listrik kontrol tidak langsung. Oke, selesai. Lanjut ke kontrol seri langsung. Nah, di sini kontrol seri langsung seperti biasa kita menggunakan dua power supply, yaitu positif dan negatif sebagai supply powernya dari listrik ini. Nah, kita atur dulu untuk posisinya agar rapi. Nah, seperti biasa juga kita menggunakan yang namanya switch. Namun di sini kita sudah tidak menggunakan push button. Kita sudah menggunakan deten switch. Nah, perbedaan push button dan deten switch. Kalau yang push button, ketika kita menekan push button, switch tersebut akan tetap. Mudahnya gini, ketika kita tekan ya switch tersebut, ketika kita tekan on, dia on, off, ya off. Berbeda dengan deten switch, kita harus menahannya.
kebalik. Maksud saya detent switch itu yang menetap dan push button itu yang tidak menetap. Oke, nah jadi di sini kontrol seri langsung ketika kita tidak menekan keduanya, lampu tidak akan menyala. Jadi kita harus menekan keduanya agar lampu menyala. Jika kita cuma menekan satu, lampu tidak akan menyala, dan kita menekan dua, lampu menyala. Oke, lanjut ke kontrol seri tidak langsung. Seperti biasa kita membutuhkan dua power supply, positif dan negatif. Lanjut kita menggunakan detent switch. Nah teman-teman, saya ulangi. Jadi perbedaan push button dan detent switch itu terletak pada ketika kita menekannya. Untuk push button, ketika kita tekan push button, switch tersebut tidak akan menetap. Ketika kita tekan on, kita harus menahan agar switch tersebut tetap on. Harus tetap kita tahan, tekan dan tahan agar tetap on. Namun detent switch berbeda. Detent switch ketika kita menekan switch tersebut, dengan otomatis switch tersebut akan menetap. Misalnya ketika kita menekan on, switch tersebut akan tetap on, tidak akan kembali off. Nah, ketika kita tekan off, dia akan off. Itu simple kan. Nah, lanjut di sini kontrol seri tidak langsung, kita jangan lupa mengubah simbol, karena simbol di sini sangat penting agar supaya rangkaian listrik ini bisa menyala dengan baik. Oke, di sini kita menggunakan switch 5, switch 6, dan untuk relay atau kontaktor 2. Oke, kita langsung nyalakan. Nah, ketika kita menekan keduanya, baru lampu dari kontrol seri tidak langsung menyala. Ketika kita hanya menekan salah satu dari switch tersebut, rangkaian listrik kita atau lampu dalam rangkaian listrik ini tidak akan menyala. Jadi kita harus menekan keduanya. Oke, lanjut ke kontrol paralel langsung. Ya, seperti biasa, positif power supply dan negatif power supply. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan switch, masih menggunakan detent switch. Kita menggunakan dua detent switch di sini untuk membuat rangkaian listrik kontrol paralel langsung. Nah, kita juga menggunakan yang pastinya lampu di sini. Jadi dalam kontrol paralel langsung kita tidak menggunakan yang namanya relay. Jadi di sini langsung dari power supply positifnya kita sambungkan ke switch, dan lalu kemudian ke lampu, dan dari lampu langsung ke power supply negatif. Nah, di sini kita tidak menggunakan relay. Oke, kita sambung dulu. Setelah selesai, kita jangan lupa untuk mengubah simbol switch. Mengubah simbol switch itu tidak harus berurutan, tapi harus berbeda angka. Tidak boleh sama angka, karena ketika kita menggunakan angka yang sama, rangkaian tidak akan menyala dengan baik. Nah, di sini ketika kita menekan salah satunya, nah lampu menyala, dan ketika kita tekan yang satunya lagi, lampu tetap menyala. Begitupun ketika kita menekan keduanya, lampu akan tetap menyala. Nah, ketika kita tidak menekan satu switch, lampu tetap akan menyala. Jadi sekalipun kita tidak menekan keduanya, lampu akan tetap menyala. Nah, lanjut yang terakhir, kontrol paralel tidak langsung. Dalam kontrol paralel tidak langsung di sini seperti biasa kita menggunakan positif dan negatif sebagai power supply. Yang positif 24 volt dan yang negatif 0 volt. Oke, lanjut switch, detent switch, dua detent switch, kita menggunakan dua detent switch di sini, dan general switch sebagai pembantu untuk menyuplai aliran listrik. Jangan lupa juga kita menggunakan atau membutuhkan relay. Oke, sembari itu kita rapikan dulu agar terlihat rapi dan enak dipakai.
pandang. Tidak lupa lampu. Lampu di sini sangat penting karena yang utama dalam rangkaian ini kita akan menyalakan lampu. Otomatis rangkaian kita menyala dengan baik itu karena maksudnya rangkaian listrik kita itu berjalan atau dengan baik ketika lampu menyala. Karena ketika lampu tidak menyala berarti ada yang salah dalam rangkaian listrik kita. Nah, setelah disambungkan, jangan pernah lupa untuk mengubah simbol. Simbol itu tidak perlu angkanya berurutan, intinya angkanya tidak sama, agar ketika kita menekan satu switch yang lainnya tidak ikut tertekan atau tidak ikut tertekan bersama. Nah, relay juga pun begitu. Kalau relay kita harus menyamakan relay pada kontrol paralel yang kita buat agar dia menyala dengan sempurna. Nah, ketika kita menekan salah satu, lampu menyala, dan kita menekan dua, lampu tetap menyala. Begitupun ketika kita tidak menekan salah satunya, lampu akan tetap menyala. Jadi ketika kita menekan keduanya, lampu menyala. Ketika cuma salah satu, lampu tetap menyala. Ya, itulah rangkaian listrik dari kontrol paralel tidak langsung. Nah, jadi begitu teman-teman, 6 kontrol rangkaian listrik. Kiranya video ini bisa membantu teman-teman dalam merangkai kelistrikan. Oke, sekian. Terima kasih.